Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. 98.5 Radio The Meaning Station. 6 tahun Up Radio Be Smart and Creative. Hai, halo, assalamualaikum, selamat pagi Up Mania, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali kembali hadir ada ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan sudah siap ini di Instagramnya di Up Radio SMG ada Mbak Marta Stiani, akun representatif KPP Pratama Semarang Timur. Selamat pagi Mbak Marta. Halo, selamat pagi Mbak Hana. Selamat pagi Apmenia. Apa kabarnya? Alhamdulillah Mbak, baik. Gimana nih Mbak Hana nih? Alhamdulillah sehat juga ya. Dan untuk Apmenia silahkan mungkin yang mempunyai permasalahan pajak atau mungkin seputar tema kita pagi hari ini yaitu mengenai kewajiban pelaporan SPT tahunan, silahkan pertanyaannya bisa langsung melalui Instagram di @radio SMG atau juga yang mendengarkan melalui radio bisa melalui WhatsApp ya di 0878333400 di 0878333400. Nah, kalau berbicara mengenai tema kita pagi hari ini, Mbak Marta, yaitu mengenai kewajiban pelaporan SPT tahunan. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih mengenai SPT tahunan itu apa sih? SPT itu apa sih? Kenapa kita harus wajib melakukan pelaporan dan lain sebagainya? Silakan Mbak Marta. Jadi SPT tahunan, SPT itu kan sebenarnya singkatannya surat pemberitahuan ya. Nah, itu bukan surat yang digunakan oleh para wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajaknya, penghasilan yang diterima selama 1 tahun, harta kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, apabila wajib pajak sudah mempunyai NPWP, kewajibannya salah satu adalah melaporkan SPT tahunan itu, gitu Mbak. Oke, jadi SPT ini adalah surat pemberitahuan tahunan yang memang wajib dan harus dilakukan oleh wajib pajak yang tentunya sudah memiliki NPWP ya, harus melaporkan berapa penghasilan, berapa harta yang diterima selama 1 tahun itu, begitu ya Mbak Marta. Nah, untuk batas waktunya untuk penyampaiannya ini ada ini nggak sih Mbak, ada ketentuannya nggak sih batas waktunya sampai kapan begitu? Nah, kan kalau misalkan SPT tahunan, surat pemberitahuan tahunan, itu kan kalau NPWP ada orang pribadi, ada badan. Kalau orang pribadi itu SPT tahunan, batas waktu pelaporannya itu sebenarnya sampai dengan 31 Maret tahun setelahnya atau tahun selanjutnya. Kalau untuk yang badan, misalkan kayak CV, PT, koperasi dan sebagainya, itu paling lambatnya akhir April tahun selanjutnya. Nah, memang ini kan udah bulan November ya, pastinya kan untuk tahun pajak 2009 itu sebenarnya sudah terlambat untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Tetapi karena pelaporan SPT tahunan itu salah satu kewajiban apabila orang sudah mempunyai NPWP, silahkan dilaporkan. Apabila memang dirasa kayaknya belum melapor SPT tahunan nih, itu udah langsung aja cepat untuk lapor SPT tahunan sebelum tahunnya berakhir, gitu Mbak. Oke, nah itu artinya kalau kita baru saja melakukan pelaporan di bulan-bulan ini, karena kan tadi Mbak Marta bilang nih untuk batas pelaporan untuk orang wajib pajak orang pribadi adalah tanggal 31 Maret dan untuk wajib pajak badan itu akhir April. Nah, apabila dilakukan pelaporannya di luar tadi batas yang sudah ditentukan, misalnya di bulan ini baru melakukan pelaporan nih, itu berarti mengalami keterlambatan untuk pelaporan. Nah, itu ada sanksinya nggak sih, Mbak Marta? Secara ketentuan dalam ini ya, ketentuan umum perpajakan, undang-undang perpajakan, di denda apa namanya di pasal 7 itu memang disebutkan apabila memang ada keterlambatan atau tidak melakukan pelaporan SPT tahunan, memang benar ada sanksi administrasinya, Mbak. Jadi untuk yang orang pribadi itu sanksinya 100.000. Tapi kalau badan itu 1 tahunnya sanksinya 1 juta rupiah gitu. Dan tadi mekanismenya
sanksi itu dibayarkan apabila ada surat tagihan pajak yang sudah dibuat oleh kantor pajaknya. Jadi misalkan ada surat tagihan pajak yang datang ke alamat rumah ya, alamat yang sudah daftar, misalkan orang pribadi nilainya 100.000 dan di situ tertera denda pasal 7 KUP, artinya kemungkinan itu karena tidak lapor SPT atau terlambat melakukan pelaporan SPT tahunan. Begitu juga kalau untuk yang badan nilainya sekitar 1 juta, itu artinya kalau tidak terlambat ya artinya memang tidak melakukan kewajiban pelaporan SPT tahunan tersebut. Kira-kira gitu. Oke, jadi ini lumayan juga sanksinya ya untuk wajib pajak orang pribadi dikenakan Rp100.000 dan untuk wajib pajak badan itu sampai Rp1 juta. Lumayan juga, makanya jangan sampai terlambat nih adminnya ya untuk melakukan pelaporan tadi ya SPT tahunan itu ya. Nah, sebetulnya SPT tahunan ini dilaporkan untuk atau diperuntukkan oleh siapa sih Mbak? Untuk siapa saja sih untuk surat pemberitahuan ini yang wajib melakukan pelaporan? Yang wajib atau harus melakukan pelaporan SPT tahunan itu berarti kan wajib pajak yang memang mempunyai NPWP pusat ya. Jadi yang belakangnya memang ada kodenya 000. Untuk yang cabang memang diperlukan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Jadi orang pribadi, misalkan kayak karyawan ataupun usahawan, kalau untuk orang pribadi, dan juga kalau misalkan badannya seperti kayak CV, PT, koperasi, mungkin ada JO, sebagainya, itu memang diharuskan atau salah satu kewajiban dari mempunyai NPWP yaitu untuk lapor SPT tahunan itu gitu. Oke, kalau untuk karyawan sendiri nih atau wajib pajak orang pribadi ya, ada kriteria tertentu nggak sih harus penghasilannya sekian atau bagaimana? Nah, jadi gini, kalau untuk yang orang pribadi, kita kan memang menyediakan beberapa formulir gitu ya Mbak. Jadi ada beberapa formulir bisa digunakan oleh orang pribadi melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, jadi nanti kriterianya akan terbagi jadi yang pertama karyawan dan dibagi sama usahawan. Karyawan nanti lagi apabila penghasilan yang diterima itu penghasilan brutonya misalkan di bawah 60 juta per tahun, dia nanti menggunakan formulir 1770 SS atau sangat sederhana. Nah, untuk yang di atas 60 juta per tahun, dia menggunakan 1770 S. Nah, untuk yang usahawan itu berarti nanti dia menggunakan 1770 gitu. Kalau untuk yang orang pribadi seperti itu. Oke, jadi ada beberapa formulir ya, dan ini harus diisi sesuai dengan tadi ya penghasilannya ya Mbak Marta ya. Untuk penghasilan yang di bawah 60 juta tadi menggunakan formulir apa Mbak Marta? Yang SS, kalau di bawah 60 ya, di bawah 60. Yang satu 770 SS ya. Kalau di atas 60 juta? Pakainya 1770 S. 1770 S. Kemudian untuk usahawan? Nanti 1770. 1770. Oke. Nggak pakai SS ya berarti ya, hanya 1770 ya. Oke, jadi ini untuk adminnya. Nah, untuk yang mungkin baru pertama kali melakukan pelaporan SPT, ini perlu diperhatikan ya untuk formulirnya harus disesuaikan dengan penghasilannya. Kalau penghasilannya di bawah 60 juta itu menggunakan formulir yang 1770 SS. Kemudian yang di atas 60 juta menggunakan formulirnya yang 1770 S. Dan yang untuk usahawan atau badan ini menggunakan yang formulir 1770. Nah, apa saja sih Mbak yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak jikalau ingin melakukan pelaporan SPT? Gini, tadi saya ini dulu sebentar ya Mbak. Jadi tadi kan yang karyawan ada 1770 SS, S sama 1770. Nah, ada satu lagi yang kurang, yaitu yang badan itu menggunakan formulir 1771. Jadi ada beda lagi untuk yang badan ya. Itu. Oh, oke. Kalau yang 1770 tadi untuk yang usahawan. Oh, ya, pribadi tapi juga memiliki usaha seperti itu ya. Untuk badan 1771 formulirnya. Oh,
untuk badan 1771. Oke. Nah, kembali ke tadi ya, pertanyaan tadi ya. Ini apa saja yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak ketika akan melakukan pelaporan SPT tahunan? Nah, pastinya yang dipersiapkan kalau misalkan untuk orang pribadi bukti potong, bukti potong dari perusahaan kan biasanya kalau bekerja sudah mendapatkan penghasilan tiap bulan, apalagi untuk yang karya itu sudah dipotong langsung dari pihak perusahaan ya. Nah, Hmm. dan adminnya misalkan memang sudah bekerja di perusahaan, nanti minta bukti potong dari perusahaan, bukti bahwa setiap bulan gaji yang diterima itu sudah bersih, sudah dipotong pajaknya. Nah, nanti tinggal mengikuti dipotong itu untuk melakukan pelaporan SPT. Nah, untuk yang pegawai swasta, nanti kan bukti potongnya 1121 A1 namanya. Nah, misalkan ada admin yang ternyata bekerja sebagai atau pegawai negeri sipil, itu namanya bukti potong 1721 A2. Gitu. Itu orang pribadi karyawan, Mbak. Nanti kalau misalkan untuk yang orang pribadi usahawan, pastinya yang dipersiapkan peredaran brutonya, omset yang diterima selama 1 bulan. Setelah itu, apakah ada penghasilan lain selain dari usahanya itu? Misalkan bisa juga dalam bentuk ada mungkin dapat hadiah, dapat undian, atau penghasilan lain yang pasif income nanti akan dimasukkan di situ. Selanjutnya, mungkin bisa kan dalam SPT atau surat pemberitahuan itu kan mencantumkan harta di akhir tahun, kewajiban di akhir tahun. Jadi ketika mau ngisi lebih baik dipersiapkan dulu harta apa yang dimiliki, kewajiban apa yang masih dimiliki, daftar keluarganya juga disiapkan. Jadi kemudian nanti langsung isi aja, selesai, sudah disubmit. Kira-kira begitu. Oh iya, ada satu lagi untuk badan ya Mbak. Kalau untuk badan harus disiapkan dulu laporan keuangannya. Ada minimal neraca sama laba rugi. Apabila PPT atau operasi ada yang omset peredaran bruto setiap bulan itu juga harus disiapkan. Itu. Oh, oke. Oke, tadi Mbak Marta juga mengatakan harta yang dimiliki juga harus dimasukkan ke laporan SPT tahunan ya. Harta yang dimiliki misalnya apa aja nih Mbak? Misalnya kayak rumah gitu juga dimasukkan ke pelaporan SPT tahunan ya? Rumah, kemudian mobil, misalnya ada rumah, mobil, tabungan bisa, apa namanya, sepeda motor dan sebagainya. Ibaratnya memang harta-harta yang dimiliki dari tabungan, deposito, segala macam bentuk harta yang memang dimiliki, perhiasan, ada logam mulia dan sebagainya, itu silahkan dimasukkan aja di dalam SPT tahunan. Jadi kondisi, walaupun pelaporannya mungkin karena belum lapor, mungkin sekarang baru mau lapor ya, harta yang dimasukkan itu harta per tanggal 31 Desember 2019. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau semisal nih rumah atau motornya dalam kondisi masih mengangsur nih Mbak Marta, nah itu bagaimana cara memasukkan ke laporan SPT tahunannya? Jadi nanti gini, untuk harta itu kan nanti dimasukkan dan nilai yang dimasukkan itu harga perolehannya. Jadi misalkan rumah harganya 500 juta gitu ya Mbak, udah dimasukkan 500 juta. Nanti loh itu kan tapi nyicil itu ngangsur belum lunas gitu. Karena kan SPT tahunan juga bisa ada kolom atau ada bagian yang bisa digunakan untuk melaporkan kewajiban juga. Jadi di bawahnya kolom harta itu nanti ada kolom kewajiban. Jadi misalkan dari rumah yang 500 juta itu mungkin baru separuh. Nah nanti yang separuh itu ternyata masih hutang atau masih nyicil, nanti dimasukkan aja ke kolom kewajiban bahwa di situ masih ada angsuran untuk kepemilikan harta tersebut. Jadi gitu. Dimasukkan itu semuanya. Harta apa diperoleh misalkan dengan angsuran tidak masalah. Hutang atau cicilan yang masih tersisa nanti dimasukkan juga di SPT di kolom kewajiban itu. Gitu. Oke. Nah, itu kalau rumah dan tadi motor atau mobil yang masih dalam angsurannya. Nah, kalau kondisinya karyawan yang juga punya usaha tadi kan menggunakan formulir 1770 ya. Nah, itu bagaimana untuk pengisiannya? Nah, untuk yang formulir 1770 itu sebenarnya sudah mengakomodir itu. Jadi memang betul kalau misalkan memang karyawan dan juga dia punya usaha, maka
jenis formulir yang harus dipilih itu 1770 karena di situ kan apa namanya wajib pajak bisa mencantumkan penghasilan dari kegiatan usahanya tersebut. Kan kalau misalkan kegiatan usaha berarti dia bayar sendiri ya Mbak. Nah, nanti peredaran bruto yang oleh per bulan bisa dicantumkan, tapi penghasilannya dia sebagai karyawan itu juga bisa dimasukkan di situ. SPT yang 1770 itu bisa mengakomodir semuanya gitu. Jadi karyawan kalau yang ada usaha, walaupun misalkan bukti potong di atas 60 juta, jangan milih 1770 langsung pakai yang 1770. Penghasilan dari dua-duanya bisa dimasukkan semuanya. Oke, jadi ini khusus karyawan yang mempunyai usaha begitu ya. Tapi kalau enggak, hanya karyawan saja menggunakan tadi ya, yang 1770 SS atau 1770S begitu ya. Nah, kalau untuk wajib pajak badan nih Mbak Marta, untuk wajib pajak badan juga melaporkan seluruh harta dari perusahaan tersebut. Iya, jadi nanti memang ada lampiran harta yang memang bisa dimasukkan. Jadi misalkan kalau badan dia memang udah punya gedung sendiri, misalkan ada peralatan atau mungkin ada aktiva-aktiva yang lain, silakan dimasukkan semuanya. Mau dari aktiva lancar apa namanya dari kas, uang tunai atau bank dan sebagainya, peralatan, perlengkapan, mungkin ada mesin-mesin apa segala macam, masukkan semuanya. Nanti ada lampiran yang mengakomodir itu juga. Gitu. Oh, oke. Jadi juga memang ada formulir tersendiri ya untuk benar-benar mengisi hartanya ada apa saja. Nah, oke. Kalau sudah dicatat semuanya, dimasukkan ya. Nah, ini cara penyampaiannya bagaimana nih ya? Apakah harus ke kantor pajak atau ada menggunakan aplikasi sendiri atau bagaimana? Karena sekarang kan maksudnya kondisi seperti ini dan juga kita kan udah zaman kayaknya teknologi udah canggih ya Mbak. Jadinya Ya. untuk pelaporan SPT tahunan itu sekarang bisa secara elektronik atau secara online. Nah, jadi Akmania yang udah punya NPWP sekarang kan kayaknya hampir semua orang udah bisa mengakses internet dan sebagainya ya. Jadi nanti pelaporan SPT-nya silakan dilakukan via online. Nah, bisa masuk ke apa namanya website di pajak.go.id. Nah, nanti di situ silahkan yang perlu disiapkan berarti ada NPWP, nomor EVIN-nya, sama akun DJP online-nya gitu. Silahkan nanti masuk di situ. Kalau untuk yang karyawan itu kan bisa langsung ya, bisa langsung mengisi formulir di situ. Nah, untuk yang yang usahawan, itu yang usahawan ataupun badan nanti bisa menggunakan form kalau elektroniknya gitu. Oke, jadi ya, tahap-tahapnya berarti seperti apa nih, Mbak Marta? Kita harus masuk dulu ke DJP online nih. Nah, untuk mungkin Apminia yang baru pertama kali nih, harus tahapnya bagaimana nih? Harus masuk DJP online, harus memiliki akun atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak Marta? Iya, yang pertama pastinya dipastikan EVIN-nya sudah aktivasi ya Mbak. Jadi EVIN itu kan sebenarnya nomor identitas elektronik yang diberikan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib pajak untuk melakukan transaksi secara online. Nah, dipastikan yang sudah punya NPWP itu EVIN-nya aktif dulu. Nah, setelah akun EVIN itu aktif, kita harus registrasi di DJP online. Misalkan di situ memang sudah punya akun, tinggal dimasukkan apa namanya NPWP, masukkan password, udah nanti tinggal bisa masuk ke akun DJP online. Pelaporan SPT tahunan bisa dilakukan di situ. Oke, untuk EVIN-nya sendiri, untuk adminnya yang mau atau ingin mendapatkan EVIN, caranya bagaimana nih, Mbak Marta? Gini, untuk mendapatkan EVIN itu kan memang kita ada formulirnya ya Mbak, pengajuan untuk aktivasi namanya formulir aktivasi EVIN. Nah, memang kalau misalkan di masa pandemi seperti ini, itu kan kalau misalkan kita nggak usah datang ke kantor pajak lebih baik gitu ya, dan kita bisa layani online. Nah, untuk yang Apmania yang udah punya NPWP dan EVIN-nya belum aktif, silahkan gini, kalau misalkan bisa akses Instagramnya Semarang Timur, Pajak Semarang Timur, di situ kan ada link tree-nya Mbak, ada link tree-nya. Nanti di situ kita ada apa namanya layanan untuk aktivasi EVIN. Bisa dilakukan nanti kirim
permohonannya, kirim lampiran-lampiran yang digunakan, itu nanti bisa lewat situ. Jadi tanpa harus datang ke kantor pajak pun, EV-nya bisa diaktifasi. Syaratnya ya cuma itu, silahkan mengisi formulir, setelah itu sama fotokopi KTP. Oke, hanya fotokopi KTP dan juga mengisi formulir. Nah, ini kan online ya Mbak, karena lagi masa pandemi. Nah, kalau untuk online caranya seperti apa? Nah, nanti bisa kita nanti ada emailnya. Jadi ada email. Hmm, Jadi di Linktree yang di akun Instagram KPP Semarang Timur. Nah, di situ kita udah bisa mengarahkan. Jadi di situ tuh kalau misalkan kita klik permohonan Evin, di situ bisa langsung isi untuk hmm, permohonan Evin, terus nanti bisa melampirkan fotokopi KTP atau mungkin hal yang diminta misalkan kan karena nggak bisa datang langsung, mungkin ada satu lampiran lagi yang diperlukan yaitu kayak foto selfie bersama ini apa KTP-nya gitu Mbak. Itu yang perlu dilaporkan. Jadi nanti via link tree yang ada di Instagram Semarang Timur itu nanti bisa lewat. oke, jadi cukup foto KTP dan juga NPWP ya, foto selfie Ya, ya. bisa di situ. Dikirimkan, nah nanti bisa langsung mendapatkan untuk EV-nya. Dan jangan sampai hilang, jangan sampai lupa ya, karena ini kode apa ya, penting ya, kode untuk bisa masuk ke DJP online begitu ya Mbak. Tapi kalau semisal nih udah punya EVIN, kan biasanya kalau udah setahun itu suka lupa EVIN-nya. Lupa. Nah itu bagaimana? Apakah bisa meminta EVIN lagi atau bagaimana? Nah, nah Evin lagi nggak bisa. Karena Evin itu ya melekat ke dalam NPWP itu ya memang hanya satu itu yang bisa Mm-mm. dilakukan. Ini minta dibisikin Evin saya sebenarnya nomornya berapa. Nah, itu bisa. Jadi bisa telepon ya, bisa telepon ke kantor pajak, nanti ya disampaikan aja NPWP-nya berapa, bisa minta tolong diinfoin FI-nya berapa. Nanti bisa Mm-mm. kita informasikan nomor FI-nya. Nah, tadi kan disampaikan ya Mbak, misalkan, aduh udah setahun yang lalu ngisi, sekarang mau ngisi Mm-mm. lagi, lupa karena Iya, kebanyakan. iya. Untuk lupa, di akun DJP online, kita ada menu lupa password. Nah, menu Oke. lupa, nah, jadi nanti bisa klik aja apa namanya lupa password itu misalkan kita klik nanti kita diharuskan mengisi NPWP Mm-mm. nomor F. Nah setelah itu problem yang kedua misalkan ternyata aduh aku pakai email yang mana ya ketika daftar itu juga kan jadi masalah misalkan ternyata lupa emailnya nanti di situ juga ada tulisan apa namanya ada menu lupa email nanti diklik aja masukkan email yang memang sekarang lagi aktif jadi Mm, masukkan mm. misalkan emailnya ternyata lupa, masukkan emailnya yang baru, udah nanti tinggal di apa namanya ada permintaan lupa password. Nah nanti di email akan dikasih link untuk melakukan perubahan passwordnya. Udah ketika passwordnya udah baru, sudah nanti bisa melakukan pelaporan, bisa masuk ke akun DJP online itu. Oke. Gitu. Nah, ini pas banget ini pertanyaannya sama dari Kevin mau tanya, untuk pelaporan e-filing jika saya ganti alamat email apakah bisa? Karena saya lupa waktu itu pakai alamat email yang mana katanya. Jadi bisa ya? Ya, bisa. Jadi Mas Kevin gitu aja, tapi dipastikan nomor EVIN-nya masih disimpan ya. Atau misalkan memang ternyata nomor EVIN-nya lupa, silahkan hubungi kantor pajak tempat terdaftar. Nomor Mm, EVIN-nya berapa? Itu yang bisa digunakan kita untuk melakukan perubahan email itu ya. Jadi nanti seperti tadi saya sampaikan NPWP masukkan, Evin dimasukkan, terus nanti email yang paling baru dimasukkan, udah nanti kita akan mengirim link ke email yang terakhir kali didaftarkan. Nah kalau misalkan di situ udah, tinggal diubah password aja. Nanti ketika akhirnya bisa masuk ke akun DJP online atau akun pajaknya, di situ kita harus melakukan approval untuk ubah profil dulu. Jadi di situ kan akan ada profil namanya, alamatnya, apa namanya kegiatan usahanya apa. Nah nanti di situ tinggal di klik untuk persetujuan ubah profil. Nanti email yang paling baru udah tercatat. Kira-kira gitu. Oke. Nah, Mas Kevin tadi juga sempat menyinggung mengenai e-filing nih. Nah, untuk adminnya yang belum tahu e-filing nih, e-filing ini apa sih? Mbak Marta mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk e-filing itu sebenarnya tata cara pelaporan SPT. Jadi kalau
beberapa tahun yang lalu itu kan masih manual ya Mbak, jadi wajib pajak yang punya NPWP itu berbondong-bondong datang ke kantor, apa namanya, harus desak-desakan, apalagi ketika udah deadline tanggal 31 Maret itu biasanya kantor pajak penuh banget untuk orang yang mau melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, akhirnya DJP, Direktorat Jenderal Pajak, dengan perkembangan teknologi sekarang online juga bisa, jadi bisa di pelaporan SPT, e-filing tuh ya tata cara melakukan pelaporan SPT via online, mau di rumah, mau hari Sabtu, hari Minggu, mau pagi buta, mau tengah malam, itu bisa dilakukan pelaporan SPT tahunan tanpa harus desak-desakan yang kira-kira gitu. Oke, jadi e-filing ini lebih mudah, lebih praktis ya, bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, 24 jam, asalkan ada internetnya. Iya, karena memang harus menggunakan internet ya. Jadi kalau mau melaporkan mau tidur, laporan SPT tahunan dulu boleh, atau bangun tidur boleh juga, atau pas lagi istirahat siang di kantor boleh juga. Jadi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun 24 jam. Tadi syaratnya harus ada internetnya ya. Ini ada pertanyaan juga yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Pak Wibowo, selamat pagi Pak Wibowo. Ini menanyakan bagaimana pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi untuk wajib pajak dengan istri bekerja. Istri bekerja ya, Pak Widodo. Gini, jadi berarti posisinya Pak Widodo karyawan, istri juga karyawan ya. Apabila memang apa namanya NPWP-nya digabung, jadi suami istri NPWP-nya sama, itu berarti nanti pilih yang 1770 S, S-nya satu aja. Oh, S-nya satu aja ya? Ya satu aja. Nah, nanti di situ kalau nggak salah di lampiran 2 gitu ya, di lampiran 2 di situ itu ada kolom yang isinya penghasilan dari istri. Nah, penghasilan dari istri itu silahkan penghasilan bruto di situ sama bukti potong yang ada di dalam istri itu Mbak. Jadi kalau misalkan istrinya juga harus minta bukti potong A1 atau A2-nya gitu. Nah, bukti potong untuk A1 atau A2 dari istri nanti dimasukkan ke dalam lampiran 2 itu. Oke. Kira-kira seperti itu ya Pak Wibowo, semoga sudah paham ya untuk pengisian kalau istri bekerja. Itu berarti istri nggak perlu lagi melakukan pelaporan atau bagaimana nih Mbak Marta? Iya, jadi sebenarnya begini ya, apa namanya, satu keluarga itu kan sebenarnya lebih baik apabila hanya satu NPWP saja, kecuali memang ada perjanjian menghadapi seharta. Nah, itu kan beda lagi cerita ya. Nah, untuk suami istri yang NPWP-nya memang hanya satu, maka yang daftarkan hanya kepala keluarganya aja ya Mbak, suaminya itu. Istri nanti tetap menggunakan NPWP atas nama itu, yang apa NPWP sama dengan suami. Nah, cuma penghasilannya aja nanti dilaporkan ke SPT suami. Kan dengan anggapan bahwa memang harta yang dilaporkan harta bersama. Misalkan memang ada hutang, yaitu hutang bersama antara suami istri. Dan dimasukkan aja semuanya di SPT yang atas nama suami itu. Satu saja. Oke. Jadi pelaporannya juga satu saja begitu ya, lebih praktis ya. Begitu Pak Wibowo, terima kasih. Ada juga Mbak Reina, terima kasih, selamat pagi. Mau tanya bagaimana pengisian daftar harta dan utang pada akhir tahun dalam pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi untuk 1770 dan 1770S. Untuk Mbak Reina, untuk ada cara pengisian harta ya, harta dan kewajiban ya, antara 70, 17, 70S sama caranya, kolom-kolom yang tersedia di situ itu sama. Jadi nanti ada kode harta, nama hartanya, sama nilai yang disebutkan di dalam kolom harta itu nilai pada saat perolehan. Jadi misalkan ada harta berupa rumah yang itu belinya mungkin di tahun 2009 lah atau apa gitu, ketika nilai rumahnya itu masih 50 juta atau mungkin 100 juta, itu masukkan aja sesuai dengan harga perolehannya dulu ketika harta tersebut kita peroleh. Berbeda dengan pengisian untuk yang kewajiban. Kalau kewajiban itu isinya nilai atau sisa hutang per tanggal 31 Desember
Misalkan 2009 ya berarti 2019 itu. Jadi sisanya berapa sih gitu. Kalau harga perolehan pada waktu pertama beli, kalau hutang itu sisanya di tanggal 31 Desember masih ada sisa berapa. Pengisinya begitu. Oke, ada Mbak Laila juga, selamat pagi. Mau tanya bagaimana cara pengisian dan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi bagi karyawan atau pegawai yang pindah kerja atau perusahaan pada tahun berjalan? Pegawai ya Mbak Laila, kalau memang ada pindah kantor atau apa ya, pasti walaupun pindah kantor, dari pihak perusahaan pasti akan membawa bukti potong. Nah, bukti potong itu bisa digunakan untuk kewajiban pelaporan SPT tahunan. Udah nanti pakai itu aja. Misalkan dari perusahaan yang lama kan masih dapat bukti potong juga. Ketika nanti pindah pada saat di perusahaan baru juga akan mendapatkan bukti potong. Dengan berbekal 2 bukti potong itu bisa dijadikan pegangan ya digunakan untuk pelaporan SPT tahunan. Gitu. Tapi yang digunakan bukti potong yang mana nih? Dari perusahaan sebelumnya atau perusahaan yang saat ini? Nanti akan digabung jadi satu. Jadi kan misalkan perpindahan totalnya begitu ya? Nah, jadi misalkan dari Januari sampai Juni masih di perusahaan lama, di situ kan ada bukti potongnya, nilai penghasilan apa, pemotongan berapa dan sebagainya. Nanti digabungkan sama di perusahaan baru, misalkan dari Juli sampai Desember. Itu semuanya dimasukkan. Oke, jadi dijumlahin jadi satu begitu ya? Oke, kemudian ada lagi dari Mas Rio yang ada di Semarang. Mau tanya, katanya ke kantor pajak harus daftar online ya? Gimana caranya? Oke, silakan Mbak Marta. Rio bener banget. Jadi kalau misalkan harus ke kantor pajak, sekarang harus ada aplikasi antrian online ya. Jadi bisa masuk ke aplikasi kunjung.pajak.go.id. Nah, di situ nanti masukkan identitasnya, tujuannya apa mau ke kantor pajak. Tapi ya itu memang ada pembatasan layanan ya. Jadi misalkan hanya untuk lapor SPT atau mau minta nomor EPIN, lebih baik coba lewat telepon dulu aja. Itu kan bisa kita layani by phone. Tapi kalau misalkan ternyata memang harus datang, mau ketemu dengan AR-nya atau seperti apa, berarti memang harus menggunakan aplikasi kunjung pajak itu. Tapi jangan lupa pastikan dulu, maksudnya janjian dulu aja sama AR-nya memang beneran waktu itu lagi jadwal WFO atau enggak. Tapi udah sampai ke situ tapi enggak ketemu kan sayang ya, udah keluar rumah, udah harus pergi keluar tapi ternyata malah nggak ketemu gitu. Oke, mungkin bisa diinformasikan juga caranya gimana nih untuk mendapatkan antrian online-nya? Online-nya? Untuk antrian online-nya itu kan berarti masuk ke kunjung.pajak.go.id. Nah, nanti disiapkan nomor NPWP sama NIK-nya. Nah, di situ ketika memang sudah disiapkan, secara otomatis akan sesuai dengan kantor pajak tempat wilayah administrasinya ya. Jadi misalkan kalau untuk kantor pajak Semarang Timur itu kan membawahi para wajib pajak dengan alamat di Kecamatan Semarang Utara sama Kecamatan Semarang Timur. Jadi dengan alamat itu otomatis kunjung pajak akan mengarahkan ke kantor pajak Semarang Timur. Misalkan memang sebenarnya alamat di kecamatan yang lain berarti sesuai dengan kantor pajak sesuai dengan administrasinya. Udah nanti dimasukkan aja tujuannya apa. Setelah itu jam atau yang digunakan untuk melakukan itu kira-kira jam berapa. Karena ada pembatasan selama waktu misalkan jam 8 sampai 9. Kalau misalkan di situ informasinya udah penuh, artinya sudah ada yang ngambil nomor antrian di jam tersebut. Nah, Mas Rio tadi ya. Nah, itu harus ngambil jam yang lain. Dan di situ setelah itu ada beberapa pertanyaan terkait kondisi, maksudnya kesehatan ya. Maksudnya apakah dalam waktu kira-kira 14 hari yang lalu pergi keluar kota, apakah pernah sakit, demam dan sebagainya. Ada pertanyaan seperti itu yang harus dijawab. Kalau misalkan nanti sudah akan mendapatkan kayak barcode gitu, ada barcode yang bisa kita gunakan atau nomor tiket yang bisa kita gunakan untuk ke kantor pajak sesuai dengan jam yang sudah kita pilih.
gitu. Oke, kalau menggunakan antrian online ini pelayanannya yang bisa dilayani apa saja sih, Mbak Marta? Nah, untuk yang kunjung pajak itu biasanya untuk kewajiban konsultasi perpajakan. Konsultasi Mhm. perpajakan kalau misalnya memang ada kesulitan misalkan ketika mengisian ISPT dan sebagainya nggak bisa, bisa dilakukan lewat kunjung pajak itu. Atau memang ada pembahasan atau gini ya, maksudnya ada pembahasan yang memang harus dilakukan dengan tatap muka. Nah, itu bisa menggunakan aplikasi kunjung pajak itu. Oke, dan untuk antriannya sendiri dibatasi atau seperti apa? Ya, ada pembatasan. Jadi di situ kan ada jam-jamnya ya, misalnya dari jam 8 sampai jam 9, 9 sampai Hmm, 10. mhm, Itu ada pembatasannya. Jadi untuk menghindari memang adanya kerumunan di kantor pajak atau apalagi mungkin di tempat pelayanan terpadu. Nah, di situ setiap jamnya itu ada pembatasan. Apakah memang hanya mhm. 4 berapa itu ditentukan sendiri-sendiri. Nah, setelah itu misalkan memang kita memilih di jam tersebut dan ternyata penuh, artinya kuotanya memang sudah dipakai oleh yang lain. Kita harus milih di jam lainnya. Nah, ketika memang udah dapet jam lainnya itu, diusahakan datang 15 menit sebelum waktu atau jadwal yang kita tentukan itu. Jadi ketika misalkan dapat jam 9, ya udah 9 kurang seperempat, kalau bisa udah standby di kantor pajak. Jadi nanti Oke. tinggal bilang bisa masuk. Kalau kita mau daftar untuk 2 hari atau 3 hari ke depan, apakah bisa? Iya, bisa, bisa. Tapi memang ini ya, maksudnya yang dihindari sih lebih baik, maksudnya jangan mau datang hari ini baru ke aplikasi kunjung Daftar pajak ya? hari. Hmm. Takutnya kalau misalkan udah meluangkan waktu, tapi ternyata nggak dapet antrian kunjung pajak, nanti tetap nggak bisa datang. Gitu. Oke, jadi memang harus sebelumnya ya, biar tadi karena dibatasin, biar dapat tetap nomor antriannya begitu ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Lia. Selamat pagi, saya UMKM tapi baru bulan ini mulai usahanya. Apakah saya juga harus melakukan pelaporan SPT? Bagaimana caranya? Mohon infonya. Ibu Lia punya usaha UMKM ya. Nah, kita lihat dari NPWP-nya dulu, Bu. Jadi misalkan Ibu Lia, NPWP-nya itu udah terdaftar dari tahun kapan? Misalkan Ibu Lia dari tahun 2009 itu sudah terdaftar, berarti harus lapor. Untuk yang tahun Mhm. pajak 19 ya. Untuk tahun pajak 2019. Untuk yang tahun ini, misalkan memang usahanya baru berjalan, berarti kewajibannya melakukan pembayaran yang PPh final 0,5% itu, gitu. Kecuali memang mau menggunakan yang insentif pajak ya. Nah, kalau misalkan sebenarnya NPWP baru terdaftar tahun ini, jadi baru mulai usaha, baru daftar NPWP juga, berarti pelaporannya, kewajiban pelaporan SPT tahunan di tahun 2020 yang nanti paling lambatnya tanggal 31 Maret 2021. Berarti harus tetap melakukan pelaporan ya? Ya, tergantung dari NPWP-nya dimulai dari kapan. Kalau dari tahun 2019 sudah punya, harus lapor. Kalau baru bulan ini baru mempunyai NPWP? Belum ada kewajiban. Kewajibannya nanti. Kewajibannya nanti. Jadi tahun pajak 2020, SPT tahunan 2020 nanti dilaporkannya di awal tahun 2021 paling lambat tanggal 31 Maret 2021 untuk yang orang Hmm, pribadi. Yang mhm. badan berarti tanggalnya 30 April 2021. Oke, satu lagi ini Mbak Marta, ada Niken mau tanya untuk NPWP saya hilang. Apakah ada sanksi jika NPWP seorang wajib pajak hilang? Ini gimana cara mengurusnya? Oh gitu. Nah, sekarang karena ada kemudahan teknologi ya, jadi Mbak Niken ya tadi ya, Mbak Ya, Niken silakan masuk ke akun DJP online punya Mbak Niken sendiri. Di situ kita sekarang ada informasi terbaru yaitu INPWP. Jadi kita bisa mengirim link NPWP kita sendiri. Jadi di situ ketika udah masuk ke akun DJP online, nanti ada menu yang bisa kita gunakan untuk mengirim link kartu NPWP kita. Nama mhm, kita NPWP, ada alamat, di situ kita bisa kirimkan lewat email ya. Jadi nanti masuk ke email kita, nah NPWP kita nomornya berapa,
kan bentuknya elektronik ya, bisa disimpan di HP, nggak usah pakai, ibaratnya nggak usah pakai kartu, itu bisa. Karena kalau misalkan mau cetak ulang harus datang ke kantor pajak. Itu. Tapi kalau elektronik dan itu bisa dipakai, nggak masalah sih menurut saya, Mbak. Nggak ada sanksi gimana-gimana kalau hilang NPWP-nya. Nggak apa-apa. Mungkin Mbak Niken takut ya, takut kalau kena sanksi nih NPWP-nya hilang ya. Kemudian ini ada lagi yang barusan masuk, ada Mas Faiz. Terima kasih, saya karyawan dan saya juga punya penghasilan lain namun tidak tetap. Ini bagaimana pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi? Faiz, karyawan ya tadi ya. Nah, kita penghasilan lainnya Mas Faiz itu apa? Itu harus dijelaskan sebenarnya. Misalkan ini kayak ini sih kayaknya jualan online tapi memang nggak tiap bulan atau apa, ya berarti memang disesuaikan. Mas Faiz harus melakukan pembayaran sendiri, misalkan bentuk penghasilan lainnya seperti itu. Jadi nanti posisinya menggunakan SPT yang 1770 gitu. Jadi dari karyawan juga pastinya udah ada bukti masukan, tapi penghasilan lain dari Mas Faiz tetap masuk juga. Itu Mbak. Oke, jadi begitu ya. Baik Mbak Marta, karena waktu kita juga terbatas ya. Ada yang mau disampaikan untuk yang terakhir nih untuk Armenia terkait tema kita pagi hari ini, kewajiban pelaporan SPT tahunan? Ya. Untuk para Armenia semuanya, apabila memang sudah mempunyai NPWP, coba silahkan dicek apakah kewajiban pelaporan SPT tahunan tahun 2019 sudah dilakukan atau belum. Walaupun deadline waktu sudah lewat, tapi kewajiban pelaporan SPT tahunan kan tetap harus dilakukan. Jadi silahkan melakukan pelaporan SPT tahunan, bisa lewat e-filing, bisa ISPT, e-form, dan sebagainya, beberapa kanal yang bisa kita pakai secara elektronik. Atau misalkan memang ada kesulitan, silakan menghubungi account representatifnya. Jadinya bisa dibantu apabila memang ada kesulitan. Gitu. Jadi walaupun sebenarnya sudah terlambat masanya, tapi pelaporan SPT tahunan karena salah satu kewajiban, silakan harus tetap dilakukan pelaporan walaupun terlambat ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Marta atas informasinya pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk Armenia. Dan Hana juga harus pamit dari Ngopi Ngobrol Pajak pagi-pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio, Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.